البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah, masih mengenai keadaan orang-orang Yahud, orang-orang Bani Israel. Wal iyad billah. Allahu musta'an. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Alangkah jeleknya keadaan orang Bani Israel. Kapan saja mereka melakukan perjanjian, pasti mereka mengingkarinya dan mereka melemparkan perjanjian tersebut di belakang punggung mereka, seakan-akan tidak tahu, tidak peduli. Padahal perjanjian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwasannya mereka memang wataknya dan juga barakallahu fikum, perangai serta sifat mereka sangat buruk sekali. Kita lihat apa yang disampaikan oleh al-mufassirun. Qala al-mufassirun, ma akbaha hala Bani Israil, alangkah jeleknya keadaan Bani Israil fi naqdihim li ahli al-uhud, yaitu perbuatan mereka membatalkan atau mereka menyelisih daripada perjanjian yang ada. Fa kullama ahadu, maka kapan saja, barakallahu fikum, setiap kali mereka melakukan perjanjian dan dengan sebuah perjanjian, tarahadzalikal ahd fariqun minhum. Tarahadzalikal ahda fariqun minhum. Sekelompok dari kalangan mereka melemparkan perjanjian tersebut di balik punggung mereka. Jadi dia menunaikan itu. Paham ya? Ini sangat berbahaya sekali. Ini termasuk sunatul Yahud, apalagi yang di barakallahu fikum hafizakumullah, yang sunnah ini diterapkan oleh orang-orang muharrifun, ahlu tahrif, yang mereka mengatakan istawa maknanya istaula. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas 'arsy-Nya, al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas 'arsy-Nya. Mereka mengatakan itu bukan istiwa yang maknanya meninggi, tapi maknanya istawa itu adalah istaula, menguasai. Keliru enggak ini? Keliru. Karena yang namanya menguasai berarti sebelumnya ada yang lainnya yang menguasai. Kemudian peperangan terjadi, akhirnya Allah Taala yang menang, akhirnya menguasai. Dalil mereka apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ucapan Akhtal An-Nasrani. Sumbernya dari pantun atau puisi dari orang Nasara. Allahul musta'an. Kata mereka, qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Sungguh Bishr telah menguasai Irak tanpa adanya barakallahu fikum peperangan, tanpa adanya darah yang dialirkan. Istaula, kata mereka istawa mana istaula. Ini kalau seandainya benar pendalilan mereka untuk mencocokkan atau mengubah makna daripada tauhid Al-Qur'an yang bersumbernya dari orang Yahud atau orang Nasrani tadi itu, maka tidak dibenarkan. Itu kalau benar. Tapi tidak benar. Dalam bahasa Arab pun tidak ada yang namanya istawa, maknanya istaula. Oh ya. Istaula menguasai itu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dan juga mengatakan itu sangat jelek sekali. Dalam kitab beliau Al-Lamiyah, Al-Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab namanya Al-Lamiyah. Al-Lamiyah itu adalah barakallahu fikum pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf lam. Kalau Ibnu Qayyim Nuniyah kitabnya.
Ayo, beliau mengatakan qubhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Qubhan, alangkah jeleknya liman nabada al-Qur'an wara'ahu. Alangkah jeleknya orang-orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Tidak diimani, tidak diamalkan, justru mereka menolak. Apa? Berikutnya beliau menyatakan, wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Apabila berdalil dia mengatakan qala al-akhtal. Akhtal mengatakan bahwasanya istawa maknanya istaula. Nah, dalilnya bukan Al-Qur'an wala as-sunnah. Ini keliru ya barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Jadi yang sahih bagaimana? Yang sahih istawa maknanya ya al-'ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istawa dimanakan istaula tidak tepat. Tidak secara bahasa Arab, tidak pula secara yang lainnya. Paham ya? Pendalilan mereka ujung-ujungnya setelah ditelusuri dari siapa? Orang Nasrani. Akhtal namanya, al-akhtal an-Nasrani, penyair. Akhtal an-Nasrani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam mengatakan apa tadi? Qubhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu. Qubhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu. Wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Alangkah jeleknya orang yang melemparkan atau meninggalkan Al-Qur'an di balik punggung mereka, enggak diterima, enggak diimani. Kemudian apabila berdalilkan dia mengatakan qala al-akhtal. Nah, ini dalil mereka pakai untuk mengatakan istawa mana istaula. Kata mereka, Akhtal mengatakan apa? Mengatakan qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi, katanya. Sungguh Bishr telah menguasai. Istawa itu istaula mananya kata mereka. Nah, barakallahu fikum. Menguasai apa? Irak tanpa adanya peperangan, tanpa adanya darah yang dialirkan. Nah, tapi keliru ya pendalilan tersebut. Secara bahasa Arab ditelusuri enggak ada istawa mana istaula. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Allahul musta'an. Inilah sunnatul Yahud, langkah-langkah orang-orang Bani Israil. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Naam. Fakullama ahadu ahdan taraha dzalikal ahda fariqun minhum wa naqadu, mereka pun mengingkari perjanjian tersebut, memutuskan perjanjian tersebut. Fatarahum yubrimuna al-ahda al-yawm wa yanqudunahu ghadan. Maka engkau akan lihat orang-orang Bani Israil, mereka menunaikan perjanjian sehari, kemudian besoknya sudah diingkari, besoknya sudah diputus perjanjian tersebut. Allah musta'an. Sehingga hati-hati barakallahu fikum. Kalau berjanji upayakan apa? Nah, dipenuhi. Jangan sampai seperti orang-orang munafikin. Termasuk tanda-tanda orang munafik apa? Ayatul munafiki salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafik atau ayatul munafik salatun. Nah, tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Nah, apabila berkata dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita lihat apa yang disampaikan oleh mufassirun di sini. Qala al-mufassirun bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa bihi nabiyullah wa rasulihi Muhammadin sallallahu. Na'am barakallahu fikum. Bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa bihi nabiyullah wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kebanyakan mereka, mayoritas mereka tidak membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Allah dan Rasulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waliyadzubillah. Hati-hati. Padahal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar enggak? Benar, wahyu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berucap kecuali dengan apa? Wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah telah wahyukan kepadanya. Jadi jangan sampai keliru barakallahu fikum. Naam. Orang-orang Bani Israil mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat berikutnya, qala Allah Ta'ala ayat yang ke-101, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan tatkala telah datang kepada mereka rasul, ya, seorang utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala,
membawa Al-Quran, yang Al-Quran tersebut membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Paham ya? Membenarkan isi Taurat dan semisalnya. Allah musta'an. Apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Orang-orang atau sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, al-Yahud wa Nasara, Bani Israil, mereka akan melemparkan kitab Allah wara'a dhuhurihim, Al-Quran di balik punggung mereka. Enggak mau mengimani. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka itu bergaya sok tidak mengetahui hakikatnya. Padahal tahu kalau ditelusuri. Nah, cuman yang itu, nah barakallahu fikum, seperti itulah sifatnya orang-orang Bani Israil. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun, walamma ja'ahum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al-muwafiq lima ma'ahum min at-Taurati taraha fariqum minhum kitab Allah. Dan ketika datang kepada mereka, atau walamma ja'ahum Muhammadun, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan, atau datang di hadapan mereka dengan Al-Quran yang mencocoki terhadap apa yang bersama mereka dari yang ada di dalam At-Taurat. Nah, bayangkan itu. Jadi Nabi Muhammad SAW datang membawa Al-Quran yang mana isi Al-Quran membenarkan atau cocok atau sesuai. Nah, barakallahu fiikum, mencocoki terhadap apa yang bersama mereka di dalam Taurat. Taraha fariqum minhum kitab Allah. Sekelompok di antara mereka melemparkan Al-Quran tersebut. Wa ja'aluhu wara'a dhuhurihim. Mereka menjadikan Al-Quran tersebut di balik punggung-punggung mereka. Waliyadu billah. Sya'nuhum sya'nul juhal. Keadaan mereka seperti keadaan orang bodoh. Alladzina la ya'lamuna haqiqatah. Yang mereka tidak mengetahui hakikatnya. Waliyadu billah. Inilah keadaan orang-orang Bani Israil yang mereka sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengikuti sunnah-sunnah mereka. Karena apabila kita mengikuti sunnah-sunnah mereka, berarti kita menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Mulai dari awal kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang Bani Israil. Apakah pernah mereka menunaikan perintahnya? Itu pun dengan proses yang sangat panjang. Mulai kisah dari barakallahu fikum, ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, apa yang mereka tanyakan? Sapi yang mana? Warnanya apa? Yang kayak apa? Banyak bertanya. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Orang Bani Israil, Yahud seperti itu keadaannya. Waliyadzubillah. Kemudian hingga saat ini kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka. Begitu ada perjanjian sehari dikerjakan, besok sudah diingkari. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, sunnatul Yahud. Nah, barakallahu fikum, sunnatun khabithah. Perjalanan atau metode prinsipnya orang Yahud itu adalah prinsip atau jalan yang sangat keji dan tercela. Oleh karena itu, hati-hati barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi mereka berusaha berupaya untuk menghancurkan agama Islam dengan apa? Dengan perkara-perkara yang mungkin disukai oleh orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Namun itu semuanya tidaklah tersaring atau tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada orang-orang yang berilmu basirah, yaitu pengertian dan ilmu serta pandangan cahaya yang dia akan bisa melihat dengannya dan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang dianjurkan dan doa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa fi riwayah ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Kemudian juga doa yang lainnya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wahai atau ya Allah, tunjukkanlah atau tampakkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami karunia atau rezeki untuk bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil batil, dan berilah kami karunia atau rezeki agar bisa meninggalkannya. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Insyaallah taala yang berikutnya kita akan barakallahu fikum kita baca, yaitu mengenai keadaan orang-orang barakallahu fikum, orang-orang Yahud atau orang-orang
kufar yang mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan ilmu sihir dan semisalnya, namun Allah Ta'ala bantah pada ayat tersebut. Insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.